3 tahun lalu, aku pikir aku gadis paling beruntung di dunia. Aku punya pacar yang perhatian, romantis, dan gak pernah absen bilang, "Aku sayang kamu," setiap malam sebelum tidur. Namanya Rian. Dia datang di waktu yang tepat, saat aku mulai kehilangan arah. Ayahku jarang di rumah, ibu selalu sibuk. Aku kesepian. Dan Rian, dia pelengkap dari semua lubang di hatiku. Dia sering bilang, "Nina, kamu gak perlu cari perhatian siapa-siapa, cukup aku yang perhatiin kamu." Dan aku percaya. Bodohnya aku percaya sepenuhnya. Tapi yang gak pernah aku sangka ternyata orang yang paling aku cintai bisa jadi pengkhianat paling kejam dalam hidupku. Setelah semua itu, aku harus belajar untuk berdiri sendiri. Karena itu yang Rian ajarkan padaku. Ironis. Dan meskipun semua terasa sulit, ada satu hal yang terus kuingat, aku bisa bertahan. Aku punya diriku sendiri. Awalnya cuma kecil, dia mulai jarang balas chat cepat. Mulai sering bilang, "Maaf ya lagi sibuk kerjaan." Aku percaya dong, namanya juga pacar, harus saling percaya kan? Tapi lama-lama malam-malam dia nggak ngabarin. Aku nelpon, gak diangkat. Alasannya, ketiduran capek. Tapi kenapa ya hatiku mulai gak tenang? Sampai suatu hari aku ke apartemennya tanpa bilang. Pintu terkunci, gak ada mobilnya. Padahal katanya dia di rumah, lagi gak enak badan. Aku gak nuduh, tapi aku juga bukan cewek bodoh. Akhirnya aku minta bantuan temanku. Dia kenal seseorang detektif pribadi. Aku bilang, "Cari tahu siapa cewek itu. Aku pengen tahu siapa yang dia sembunyiin." Malam itu, detektif memulai pekerjaannya. Dari jauh, aku hanya bisa menunggu sambil berharap dia bisa mencarikan aku jawaban yang aku butuhkan. Ketidakpastian itu melelahkan. Aku buka email itu malam-malam, judulnya, "Target terpantau selama 7 hari, berikut hasil observasi." Tanganku gemetar waktu klik file foto. Yang pertama, Rian lagi gandengan tangan sama seorang wanita. Wajahnya nggak jelas. Lanjut foto kedua, mereka duduk berdua di kafe. Mesra, terlalu mesra. Foto ketiga, mereka masuk hotel. 2 jam kemudian, masih tertawa. Aku zoom wajah cewek itu dan jantungku seakan berhenti berdetak. Itu wajah yang aku lihat setiap pagi saat sarapan. Wajah yang aku cium setiap lebaran. Itu ibuku. Apa aku salah lihat? Aku zoom ulang, bandingkan dengan foto-foto lamaku bareng ibu. Nggak salah, selingkuhan pacarku adalah ibuku. Aku nggak tahu harus ngapain. Rasa marah, bingung, kecewa semua bercampur aduk. Aku pulang malam itu, nggak bilang-bilang. Aku mau lihat apa benar semua itu nyata. Mobil Rian parkir di depan rumahku. Aku bersembunyi di balik tirai dan kemudian aku lihat ibuku keluar, pakai daster tidur, rambutnya basah habis mandi. Wajahnya bahagia. Beberapa detik kemudian, Rian keluar dari pintu samping. Dia senyum. Lalu dia peluk ibu dari belakang. Aku muntah malam itu, bukan karena jijik, tapi karena hancur. Rasanya semua yang aku punya runtuh dalam satu malam. Aku nggak langsung konfrontasi, aku diam. Tapi di dalam aku udah mati rasa. Esok paginya, aku bangun seperti biasanya. Ada rasa berat yang ikut terbangun bersamaku. Aku turun ke dapur, ibu di sana. Dia bicara seperti biasa, menawarkan sarapan. "Pagi sayang, mau sarapan apa hari ini?" Aku tersenyum, mencoba. Meski dalam hati, aku ingin bertanya kenapa. "Apa saja bu, hari ini terasa berat. Ada apa? Kamu sakit?" "Udah berapa lama ini terjadi?" Jawab, "Sudah berapa lama kalian tidur bareng di belakang aku?" The narrator demanded angrily. "Nina, kamu nggak ngerti." Nina's mother said cautiously and apologetically. Nina tersentak, matanya penuh dengan rasa sakit dan ketidakpercayaan. "Aku nggak ngerti, aku anakmu, aku pacarnya, kalian yang nggak ngerti betapa hancurnya aku." Nina cried out, anguished and hurt. Rian hanya diam, kepalanya tertunduk menghindari tatapan Nina. "Aku kesepian, Nina.
Ayahmu sudah lama nggak peduli. Aku bercinta, dan Rian, dia ngisi kekosongan itu. Nina's mother confessed vulnerably and with justification. Dan kamu pilih cinta itu dari lelaki yang pacar anakmu sendiri? Nina shouted. Feeling betrayed and furious, the narrator solemnly recounted, aku keluar malam itu, nggak bawa apapun, hanya luka yang terlalu besar untuk aku bawa sendirian. 2 bulan aku hidup sendiri, di kamar ini. Kos kecil, sepi, sunyi. Tapi di sini, aku bisa bernapas, walau sambil menangis. Kadang aku masih mimpi buruk, mimpi lihat mereka berdua tertawa, mimpi ibu memanggilku sambil menggandeng tangan Rian. Aku nggak tahu apa lebih sakit ditusuk dari belakang atau dari depan oleh orang yang kau panggil ibu. Kadang kamu harus berhenti peduli pada keadaan seseorang, bukan karena kamu ingin mengabaikannya, tapi karena dia sendiri juga tidak peduli padamu. Masih pagi, tapi rasanya sudah begitu panjang hari ini. Setiap gerakan di dapur ini mengingatkanku pada dulu, saat aku tidak sendiri. Setiap alat makan punya cerita, setiap aroma membawa kenangan, setiap kata yang kutulis seakan menyembuhkan luka kecil di dalam hatiku. Tetapi masih terasa berat. Setiap cerita memiliki bagian yang sulit, bagian yang harus kuterima, bahwa tidak semua pertanyaan memiliki jawaban yang kuinginkan. Hello? The narrator asked, curious. Nina, ibumu sakit, kanker, stadium akhir, sudah nggak bisa bangun, Nina said somberly. The narrator fell silent, feeling as if the world stopped. Sakit? Tapi bukan cuma karena kanker, they reflected. The narrator expressed disappointment. Dan Rian, kata ayah dia nggak pernah datang lagi sejak tahu ibuku sakit. Dia hilang, pergi, seperti tikus yang lari saat rumah terbakar. Nostalgia took over as the narrator recalled happier times. Ingatan memanggilku kembali ke saat-saat bahagia. Dapurnya selalu harum, seakan menyapa sekali aku pulang. Ibu bisa masak yang itu lagi, yang buat Rian suka, yang Nina asked playfully. Tentu sayang untuk kalian berdua, kalian suka makan, ibu suka masak, their mother replied warmly. Nina, melancholic, wondered. Kenapa semua ini harus berubah? Ibuku, Rian, semuanya pergi. Ibu kurus, pucat, matanya kosong. Tapi saat lihat aku, dia tersenyum. Nina, maafin ibu. Aku cuma diam, genggam tangannya. Tangannya dingin. Ibu salah, ibu terlalu egois. Tapi ibu tetap cinta kamu. Nak, aku menangis, bukan karena kasihan, tapi karena luka ini gak akan pernah bisa sembuh. Tapi tetap aku genggam tangannya sampai akhir. Nina, kamu ingat waktu kecil kita sering ke taman? Iya, Bu. Aku ingat. Itu salah satu kenangan terindahku. Ibu ingin sekali bisa ke sana lagi. Rasanya menyenangkan ya, nanti Ibu kalau sehat kita bisa ke sana lagi. Sama-sama. Aku nyanyikan lagu yang selalu Ibu dendangkan saat aku kecil. Suaraku gemetar tapi ibu tersenyum tenang. Entah berapa banyak lagi waktu yang tersisa untukku bersamanya. Lagu ini selalu membuatmu tertidur cepat dan membuat semua mimpi buruk pergi, kan, Bu? Iya. Semoga ibu bisa menemanimu di setiap mimpi indahmu nanti. Ibu pergi tanpa pernah benar-benar kuterima kembali. Rian datang, berdiri jauh di belakang. Wajahnya penuh sesal. Tapi aku nggak butuh penjelasannya. Aku nggak ingin dengar apapun darinya. Luka yang dia buat lebih dalam dari apa yang bisa dia perbaiki. Aku pergi, meninggalkan dia dan semua yang pernah kuberi cinta. Air danau ini tenang, seperti hatiku yang perlahan menemukan damai setelah lama mengembara. Sendiri di sini, aku belajar bahwa rasa sakit tak selamanya merenggutku. Ada kekuatan dari semua sendirian. Dan malam ini, dengan rembulan sebagai satu-satunya saksi, aku menerimanya. Semua menjadi bagian dari masa laluku, bukan bebanku. Dalam perjalanan ini, setiap langkah adalah penerimaan, bukan penolakan. Setiap bintang malam mengingatkanku bahwa aku tidak sendirian. Di sini, aku merasakan sekelilingku, mendengar suara-suara halus yang mengisi malam.
Hari ini aku belajar satu hal, tidak semua luka bisa sembuh, tapi semua luka bisa kita terima. Aku tidak lagi marah, tidak lagi menangis. Aku berdamai, bukan dengan mereka, tapi dengan diriku sendiri. Aku masih Nina, tapi sekarang Nina yang lebih kuat, lebih utuh, tanpa mereka. Dan kamu, Rian, terima kasih karena telah menghancurkanku. Aku akhirnya belajar berdiri sendiri. Jika kamu menipu seseorang yang bersedia melukai apapun untukmu, kamu sebenarnya menipu dirimu sendiri, karena sesungguhnya kesetiaan itu sejati. Jika kamu benar-benar mencintai orang itu, kau bahkan tidak akan berpikir sedikit pun untuk selingkuh. Selingkuh dengan orang baik itu seperti membuang berlian yang berharga, lalu menggantinya dengan sebuah batu kerikil. Di penghujung hari, ketika bayang-bayang malam mulai menyelimuti, aku temukan kedamaian dalam kesendirian.